Shalom dan selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Nah, Ibu Guru Jen hari ini senang sekali karena pertama kali Ibu Guru Jen berjumpa dengan anak-anak remaja. Wow. Ya, dan saat ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak anak-anak yang ada di rumah untuk bersaat teduh. Mari anak-anak yang ada di rumah kita berdiri dan sama-sama kita melakukan pujian Seindah Siang Disinari Terang. Mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Ya, adik-adik remaja tetap berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah remaja pada hari ini adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, laut, dan segala isinya. Amin. Amin, silakan duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita akan kembali disegarkan oleh firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Guru Vina. Dan untuk itu saya mengajak anak-anak semua untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk fokus dalam pelayanan firman. Dan masuk dalam pelayanan firman, kita sama-sama menaikkan pujian, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Nah, adik-adik remaja, mari kita siapkan bacaan kita dari kitab Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Allah yang sungguh baik, yang senantiasa memberkati kehidupan kami.
pada saat ini Tuhan, kami anak-anak remaja Jemaat Masale menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, biarlah kami dapat memahami akan firman-Mu ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Ya, bacaan kita dari Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15. Ayat yang ganjil perempuan bersama dengan kakak Vina yang baca. Terus ayat yang genap laki-laki bersama dengan kakak Jen yang baca ya. Oke. Kakak Vina baca judulnya, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Ya, adik-adik remaja, saya ulang ayat 15 ya. Lalu berkatalah kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin, firman Tuhan. Ya, tema kita pada hari ini, Yesus beberapa kali menampakkan diri. Nah, adik-adik remaja, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Paskah buat adik-adik remaja. Adik-adik remaja yang sama dikasihi dalam Tuhan, hari kebangkitan Tuhan Yesus ketika murid-muridnya mendengar bahwa Yesus telah bangkit, ya, mereka memberikan respon yang berbeda-beda. Ya, ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang ingin kembali ke kampungnya. Ya. Karena tidak percaya dan tidak melihat langsung akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa pada hari pertama minggu itu, ya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang pada dulunya pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena kerasukan 7 roh jahat. Ya, dalam bacaan kita diusir 7 setan karena dia pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria, awalnya Maria ini kurang percaya, ya. Karena Maria ini juga selalu mengiring akan perjalanan Yesus ketika Yesus ditangkap, Yesus disiksa, disalibkan, bahkan mati, Maria ada di sisi itu. Dan dia melihat apa yang sedang terjadi kepada Yesus. Ya, awalnya ini, kalau kita membaca kitab Yohanes adik-adik, Maria ini tidak percaya. Ya, ketika Yesus menyapa dia, "Ibu, siapakah yang kamu cari?" Nah, tetapi dia mengatakan kepada Yesus dia berkata bahwa apakah kau mengambil mayatnya? Tolong kembalikan. Nah, tetapi ketika Yesus menyapa dia, Maria, dia baru ingat, oh ternyata ini Yesus yang pernah menyembuhkan saya. Nah, Maria di situ percaya dan dia bersuka cita. Ya. Coba adik-adik remaja, bayangkan ketika adik-adik ada di posisi Maria yang dia bersedih, dia takut orang yang selama ini
dianggap nabi, ya, sanggup melakukan segala sesuatu, dia sudah tidak ada. Tetapi ketika saat itu juga dia ada di depannya. Betapa bersukacitanya Maria. Nah, kemudian Maria ini pergi menjumpai beberapa perempuan yang ikut juga bersama dengan Maria ketika menyaksikan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus ketika ditangkap, disalibkan, bahkan sampai mati. Tetapi perempuan-perempuan ini ya larut dalam kesedihan. Ya. Mereka tidak percaya. Karena kenapa? Karena perempuan ini melihat betul apa yang terjadi kepada Yesus. Ketika Yesus disiksa, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus dipaku dan sebagainya, bahkan sampai mati, perempuan-perempuan ini melihat. Jadi dia tidak percaya bisanya itu, padahal itu hari saya lihat disalibkan, bahkan dia mati. Saya juga lihat pada saat itu tidak mungkin Yesus bangkit. Kemudian Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya kepada dua orang yang keluar dari kota itu, dari kota Yerusalem, ingin pulang kampung. Ya. Kalau kita baca dalam teks kita, pembacaan kita dari kitab Injil Markus, di sini tidak disebutkan namanya siapa yang dua orang ini. Tetapi kalau kita membaca kitab Lukas, adik-adik remaja bisa baca, di situ salah satu dari orang itu ialah Kleopas. Ya. Dia ingin pulang, dia di jalan ke Emmaus. Nah, dua orang ini, salah satunya itu adalah Kleopas, dua orang ini sedang memperbincangkan mengenai kebangkitan Yesus. Di bisa-bisanya itu orang ini tuh disalibkan, bahkan mati, tapi kenapa ada berita ini bahwa dia bangkit? Ya, sementara dua orang ini bercakap. Bagaimana juga adik-adik remaja ketika mendengar berita yang kayak tidak bisa masuk di pikiran, pasti bisanya kok itu deh. Tuh percaya kok atau tidak, pasti wow banget ya. Kedua orang ini sambil bercerita, kemudian Yesus datang di situ dalam posisi yang lain. Dikatakan, apa kalian sedang bicarakan ini? Sementara kayak serius sekali bicara begitu ya. Coba adik remaja kalau ada sesuatu yang sangat serius dibicarakan, biar itu orang ada di sampingnya, enggak percaya, enggak bisa ditegur itu karena saking seriusnya ini apa yang dibahas. Nah, begitu pun juga dengan dua orang ini. Bahas mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Dua orang ini katakan, hei, apakah kamu satu-satunya ini orang asing yang ada di Yerusalem? Bisa-bisanya itu mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, kau tidak tahu apa yang sedang marak pada saat ini. Tuhan Yesus menjawab begini, apakah yang sedang terjadi? Hei, Yesus orang Nazaret itu nabi kami, guru kami, Allah yang berkuasa, telah ditangkap oleh para imam-imam, kepala-kepala, dia disalibkan, bahkan dia dihukum mati. Oh, kata Yesus kepadanya, dalam kitab Lukas di situ, betul-betul kamu orang bodoh. Ya. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu percaya apa yang sudah dituliskan dalam kitab di perjanjian lama, kitab nabi-nabi, di situ dituliskan bahwa seorang anak akan datang untuk menebus dosa manusia. Kedua orang ini belumnya, maksudnya sampai hampir tiba di sebuah kampung itu, kedua orang ini mengatakan kepada Yesus, tinggal sama-sama malam ini, tinggal sama-sama. Nah, Yesus ini tinggal bersama dengan mereka. Mereka duduk bersama, kemudian makan bersama. Kemudian dia mengucap syukur kepada Tuhan setelah mereka buka mata dan setelah mereka makan, mereka baru sadar bahwa itu adalah Yesus. Nah, kedua orang ini kembali ke Yerusalem. Dia bersukacita yang awalnya bingung akan apa yang didengarnya. Dia sudah melihat bahwa itu Yesus telah bangkit. Dia kembali ke Yerusalem, dia menyampaikan kepada teman-temannya, kami telah melihat Yesus, kami kemarin ada bersama-sama dengan dia. Tetapi murid-murid ini yang lain tidak percaya juga kalau Yesus itu telah bangkit. Nah, mereka di situ sedang makan, sedang bersama-sama, sedang duduk bersama sambil menceritakan apa yang sedang terjadi. Yesus muncul di situ. Ya. Damai sejahtera bagimu. Nah, mereka mengira ini Yesus adalah hantu. Ya. Tetapi kemudian mereka akhirnya mengenal Yesus. Dan mereka melihat bahwa Yesus itu telah bangkit. Kalau kita membaca kitab Lukas, di situ Yesus katakan, coba lihat tanda yang ada pada tangan saya, yang ada pada lambung saya. Kemudian mereka percaya bahwa Yesus telah benar-benar bangkit. Nah, adik-adik remaja, apa yang hendak kita
capai dari bacaan kita pada saat ini. Ya. Makanya tadi saya ulang ayat yang ke-15 ya, Kakak Vina ingatkan lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, tugas remaja, anak-anak remaja, tugas kita apa? Tuhan katakan pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Injil itu apa? Adik-adik remaja, ada yang belum tahu arti Injil. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya, ya dari Yunani, Injil itu artinya Evangelion. Berita, kabar, gembira, kabar sukacita. Kabar gembira apa yang hendak kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Tuhan inginkan kita sebagai anak-anaknya menyampaikan juga apa yang kita tahu. Karena Tuhan ini benar-benar bangkit. Ya. Awalnya Maria Magdalena perempuan yang lain bahkan sampai muridnya tidak percaya karena tidak melihat bukti pada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, dia memperlihatkan segala bukti ketika Yesus dipaku, Yesus memperlihatkan dan itu nyata. Ya. Nah, tugas kita sebagai anak remaja untuk memberitakan kabar sukacita. Ya. Apa adik-adik remaja tidak bangga punya Tuhan? Ya. Yang Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan tidak hanya bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi Tuhan bisa mengalahkan maut. Siapa saja yang bisa menemani kita? Ya. Tuhan sampai ke dalam maut pun Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, ya, tugas kita percaya kepada Tuhan, memberitakan apa yang kita dengar dari firman Tuhan atau dari Alkitab. Berita itu tidak hanya sampai di kita, tetapi kita juga menceritakan kepada orang lain, kita ini menjadi saksi. Ya. Dan yang kedua, Kakak Vina mau pesankan buat adik-adiknya, masih ragu ke adik-adik untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Masih ragu ke adik-adik untuk menaruh hidupnya berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ya. Apalagi yang perlu kita ragukan dari Tuhan. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan, orang sakit, orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Segala sesuatu dapat dilakukan oleh Tuhan. Ya. Jadi apalagi yang kita ragukan untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai ya kita mengatakan, wah bagaimana ini saya bisa menyelesaikan ini. Jangan takut, ada Tuhan bersama dengan adik-adik. Ya. Adik-adik dalam masa pendidikan, dalam masa sekolah, jangan takut sesulit apapun. Ya. Tantangan adik-adik dalam belajar, walau lewat online, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan ada bersama dengan adik-adik. Ya, adik-adik juga selalu menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, firman Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita, anak-anak Tuhan yang ada di rumah, yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Vina. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini memberikan sukacita yang baru buat kita semua untuk tetap percaya kepada Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikannya, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sambil persembahan syukur kita bawakan, mari kita sama-sama menaikkan pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Seumur
adik-adik remaja, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Allah yang sungguh hidup, yang telah mengalahkan maut. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan buat kami dalam ibadah remaja pada hari ini Tuhan. Kami telah menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, puji-pujian kami kepadamu, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, anak-anak remaja telah mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan mereka dalam mendalami akan firman-Mu. Dan firman-Mu hari ini Tuhan yang didengarkan oleh mereka bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan perintah kepada kami sebagai seorang yang percaya. Berita itu tidak hanya berhenti sampai di kami, tetapi kami harus memberitakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup yang telah mengalahkan maut. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada hari ini kepadamu Ibu Guru Vina berdoa buat anak-anak remaja dalam masa remaja mereka, dalam pendidikan mereka Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka senantiasa tetap sehat dan kuat dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan, biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, mereka senantiasa menjadi saksi-Mu, mereka senantiasa melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan, sehingga anak-anak remaja senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa tetap percaya kepada Tuhan apapun yang sedang mereka alami dalam kehidupan dan masa remaja mereka. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami, Tuhan bersama dengan kami. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat adik-adik remaja yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup adik-adik remaja. Kami berdoa ya Tuhan buat adik-adik remaja yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan hadir di sana menjamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Berkati setiap obat, makanan yang mereka konsumsi. Biarlah semuanya itu ya Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi adik-adik remaja atau orang tua atau wali mereka yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat segenap guru-guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Masale. Mari Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, masa muda mereka, pelayanan mereka, studi mereka Tuhan. Biarlah guru-guru Gereja Toraja Jemaat Masale senantiasa merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan dalam setiap langkah hidup mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati kami pada masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan dan kami percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan akan nyatakan yang terbaik dalam hidup kami, pandemi boleh berlalu dan kami boleh berjumpa muka bersama dengan adik-adik remaja kami ya Tuhan. Ya Tuhan, segala harapan, segala rencana adik-adik remaja kepadamu Tuhan, dalam doa pribadi pada saat ini mari Tuhan dengarkan. Ya Tuhan, apapun yang menjadi harapan adik-adik remaja, bahkan kami semua yang mengikuti tayangan pada pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan nyatakan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan kami. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, tapi kehendak Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Karena kami percaya segala sesuatu yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kami adalah terbaik. Ini doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu, haleluya, amin. Ya, mari anak-anak yang ada di rumah kita berdiri dan sama-sama kita menaikkan pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
remaja lewat pujian ini, ya, kita dikuatkan bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Ya. Walau masa remaja kita penuh banyak tantangan, tetapi percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah remaja pada hari Minggu ini dan semoga kita selalu sehat dalam menjalani hari-hari kita ke depannya dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa. Dadah.